Mau top up Algame, reseller, dan legal dari Muntun, termurah, aman, dan terpercaya? Langsung aja guys, cek di website Lapak Kuda, dan lagi banyak promo nih di website Lapak Kuda. Seperti yang kalian lihat nih, jadi ada price list untuk diamond yang bisa kalian pilih. Untuk cara top up game di Lapak Kuda, gampang banget. Lalu isi ID dan server kalian. Lalu isi nominal atau pilih nominal diamond yang ingin kalian top up. Kemudian pilih pembayaran dan metode transfernya. Dan seperti itu aja udah pasti langsung masuk cuy diamondnya. Jadi nggak usah lama-lama guys, langsung aja top up di website lapakkuda.com. Halo semua, selamat datang di channel pemain, dan kali ini gue bakal bahas guys untuk emblem baru yang sudah rilis di game Mobile Legends. Jadi kan dulu itu emblem lama ada 9 ya totalnya ya. Ada physical, magical, dan lain-lain. Nah sekarang tinggal 7. Jadi untuk pembahasan emblem gue bakal bahas untuk custom emblemnya dulu. Nanti untuk talent emblemnya setelah ini ya guys. Makanya ditonton dulu guys videonya sampai selesai. Oke. Jadi ada basic common emblem, ada tank emblem, assassin emblem, mage emblem, fighter emblem, support emblem, marksman, dan udah itu doang. Jadi kalau kita mau rangkum satu-satu nih, gue bakal jelasin baik-baik. Common emblem, ini stats emblemnya cuman ada hybrid regen, HP, sama adaptive attack. Oke, buat yang nanya, Bang adaptive attack ini apa? Oke. Jadi adaptive attack ini dia ngelihat hero kita. Contoh kita pakai hero Xavier kayak di video ini. Kita pick atau kita pakai adaptive attack. Nah, kalau adaptive yang dipakai hero-nya magic, nanti adaptive ini bakal nambahin magic attack kita. Kalau yang kita pakai hero physical, yang bakal ditambahin adalah physical attack. Jadi adaptive ini nyesuaiin sama hero kita. Nah, kebetulan di basic common emblem ini cuman ada hybrid regen, jadi di emblem lain gak ada. Udah gitu yang cocok dengan emblem ini itu role-nya tank, fighter, atau hero support. Karena ada hybrid regen sama HP, udah gitu ada adaptive attack lagi. Dan yang gak cocok dengan emblem ini itu ya mage atau assassin. Dan lanjut kita bahas custom tank emblem. Emblem tank ini punya stats HP, hybrid defense, dan HP regen. Nah, kalau di tank emblem hanya ada HP regen, emblem lain nggak ada. Jadi mereka punya keunikan stats masing-masing emblem. Dan yang cocok dengan emblem ini itu ya role-nya tank atau fighter. Dan yang nggak cocok ya mage, assassin, dan support. Lanjut, custom assassin emblem. Statsnya itu kan adaptive penetration. Nah, adaptive penetration itu sama juga kayak adaptive attack. Penjelasannya, konsepnya itu mirip. Jadi kalau kalian pakai hero magic, ya bakal magic penetration. Kalau kalian pakai hero physical, bakal jadi physical penetration. Adaptive attack juga sama kayak tadi, movement speed. Nah, ini di assassin emblem, cuman ada adaptive penetration yang khusus di emblem ini. Jadi di emblem lain nggak ada. Makanya emblem ini itu cocok dipakai buat gak cuman assassin physical, tapi assassin magic juga cocok karena adaptive penetration ini sama adaptive attack. Jadi kalau dia make hero magic bakal jadi magic attack, kalau make hero magic bakal jadi magic penetration. Makanya Karina atau Amon sebenarnya bisa pakai assassin emblem ini. Dan yang gak cocok dengan emblem ini ya selain role assassin. Oke, next kita bahas mage emblem. Jadi statsnya itu magic power, eksklusif, hanya ada di emblem mage ini. Ada cooldown reduction sama magic penetration. Nah, magic penetration juga sama, khusus dia doang hanya ada di mage emblem. Makanya yang cocok dengan emblem ini, yang pastinya ya, yaitu hero mage dan assassin magic. Jadi assassin magic sekarang punya dua opsional, mau pakai assassin atau mau pakai mage emblem. Cuman yang cocok dengan emblem mage ini yang betul-betul perlu sama magic power sama penetrasi magic. Dan yang gak cocok jelas selain hero magic untuk emblem ini ya. Yang hero physical gak bakal pernah cocok sama mage emblem. Oke, next kita bahas fighter emblem. Nah, statsnya itu kan spell fam, adaptive attack,
dan hybrid defense. Spell Fam hanya ada di emblem ini. Jadi buat kalian nih yang main hero-nya Spell Fam, contoh kayak fighter atau hero tank XP lane yang punya Spell Fam, nah emblem ini sangat cocok. Dan yang gak cocok dengan emblem ini ya jelas selain dari hero yang gak perlu Spell Fam dan yang gak perlu hybrid defense dan adaptive attack. Jadi kalau hero kalian tidak ada Spell Fam dan bukan hero fighter, sangat tidak cocok dengan emblem ini. Oke, next, support emblem. Healing effect statnya, cooldown reduction sama movement speed. Healing effect hanya ada di emblem ini statsnya. Jadi buat kalian nih yang emang main hero healing macam kayak Estes, Angela, ya rata-rata hero healer atau support ya. Minotaur juga bisa, karena kan Minotaur skill 2-nya heal tuh, perlu cooldown juga. Nah, itu cocok dengan emblem ini. Yang nggak cocok, ya jelas yang nggak ada skill healing atau tidak perlu cooldown dan nggak perlu movement speed. Nah, jangan pakai emblem support ini. Oke, yang terakhir ialah custom marksman emblem. Stats emblemnya itu ada attack speed, adaptive attack, lifesteal. Nah, lifesteal dan attack speed itu hanya ada di emblem ini. Jadi buat kalian yang main hero-nya itu perlu attack speed tinggi sama lifesteal yang tinggi akibat dari basic attack yang kalian lakukan. Nah, emblem ini wajib kalian apply atau kalian pakai dulu, baru nanti talentnya nyusul ya. Jadi pilihan-pilihan emblem ini yang gue jelasin dari tadi di awal, tujuannya adalah pemilihan awal sebelum kalian pilih talent. Jadi ibaratnya kalian pilih dulu nih fighter emblem, pilih dulu assassin emblem, baru nanti kalian pilih talentnya. Contoh talentnya movement speed kalau dulu ya, baru kita pilih penetration, baru nanti talent tier ketiganya apa gitu. Nah, kalau sekarang emblem baru seperti ini. Ada 3 talent tier. Talent tier pertama itu stats biasa. Yang pertama ialah Thrill. Nah, ini bakal meningkatkan 16 adaptive attack. Yang kedua bakal ningkatin 10% extra attack speed. Yang tiga bakalan ningkatin 225 untuk total darah kalian. Yang keempat, 5 adaptive penetration. Yang kelima, Inspire namanya. Ini ningkatin cooldown reduction, akan ditambah cooldown reduction kalian. Yang keenam, Firmness. Ini bakal ningkatin physical dan magic defense kalian sebesar 8 poin. Yang ketujuh, Agility. Nah, ini bakal ningkatin 5% extra movement speed. Yang terakhir, Fatal. Ini bakal ningkatin critical chance sebesar 5% dan critical damage sebesar 10%. Jadi, untuk talent tier pertama itu stats biasa, nggak ada efek. Untuk ke arah emblem, lebih kayak penambahan stats biasa. Contoh, kalian perlu movement speed, kalian ningkatin movement speednya. Kalian perlu attack speed, kalian ningkatin attack speednya. Kalian perlu darah, kalian tambah lagi darahnya. Itu talent tier pertama. Nah, yang paling penting adalah di bagian ini, talent tier kedua dan talent tier ketiga. Oke, yang pertama di talent tier kedua ada namanya Life Drain. Nah, ini dulunya di physical emblem. Efeknya masih sama. Kalau kalian ngekill minion, bakal dapetin regen HP. Jadi setiap kalian ngekill nih atau dapetin assist, ngembaliin 3% total darah kalian dan 1,5% total mana kalian. Nah, yang kedua adalah Season Hunter. Ini dulunya adalah Demon Slayer yang ada di Jungle Emblem. Jadi efeknya masih sama, bakal meningkatkan damage ke lore dan turtle sebesar 15%. Nah, tapi efek ini bakal jadi setengah, artinya bakal jadi 7,5% kalau kalian ke creep atau ke jungle monster. Jadi damage-nya itu kalau ke lore 15%, tapi kalau ke jungle monster cuma 7,5%. Nah, ini nih, ini adalah Demon Slayer, walaupun tidak ada damage turret tambahan ya, cuman damage ke lore dan turtle. Oke, next, Tenacity. Nah, ini dulunya ada di emblem tank. Dia bakalan ningkatin physical dan magic defense sebesar 18 poin pada saat darah kalian di bawah 50%. Oke, Master Assassin yang keempat. Ini adalah High and Dry yang dulunya ada di emblem Assassin.
Intinya pas musuh sendiri, nah itu damage kalian ke mereka atau ke musuh itu bakal naik 4%. Jadi ada pengurangan efek persenan ya di sini ya. Karena kan kita bakal campur-campur dengan emblem lain, makanya efeknya cuma 4%. Dulu kan sampai 8% atau 7% ya. Bargain Hunter. Nah, ini adalah mystery shop atau kalau kita bilang buat emblem diskon di emblem mage. Jadi kalau kita beli item yang ada di shop atau di store itu cuman 95% dari total harga aslinya yang kita akan bayar. Jadi intinya ini bakal didiskon cuma 5%. Dulu kan kalau kita pakai mystery shop bakal sampai 10% untuk diskonnya ya. Intinya ini untuk ngurangin harga item. Next, Festival of Blood. Nah, ini namanya masih sama kayak Life Drain. Intinya bakal ada extra spell fam. Nah, bakal dapetin 6% spell fam dari awal pada saat kalian pakai ini talent. Setiap hero yang kalian kill atau kalian assist aja dapet, itu akan ningkatin 0,5% spell fam sampai 8 stack. Berarti 6% ditambah 4%, karena kan 0,5 dikali 8 ya. Berarti 10% extra spell fam. Dan sekarang enaknya kita nggak harus ngekill, cukup assist aja, itu bisa dapat penambahan ekstra spell fam 0,5. Walaupun emang dulu lebih enak ya, sampai 1% ya intinya ya, satu hero tuh 1%. Dan stacknya dulu kan lebih banyak ya, sampai 12. Intinya itu ya, ada yang dikurangin secara persenan agar tidak terlalu overpower. Lanjut, pull yourself together. Nah, ini masih sama, namanya masih sama seperti yang kita tahu di emblem support. Talent tier ketiga tuh yang paling kanan. Nah, intinya ini bakal ngurangin battle spell cooldown dan equipment active cooldown. Nah, ini yang berubah nih. Kalau dulu itu ngurangin spell battle cooldown dan waktu respawn. Jadi beda ya. Dulu itu battle spell cooldown dan waktu respawn. Sekarang battle spell cooldown dikurangin dan active equipment cooldown. Nah, ini apa active equipment cooldown? Ini adalah contoh kalian pada saat penggunaan Winter Truncheon atau penggunaan Wind of Nature. Jadi ini adalah active equipment cooldown. Mereka ini adalah equipment cooldown yang aktif dipencet. Jadi pada saat kalian pakai, nah ini bakalan berkurang untuk cooldownnya sebesar 15%. Jadi contoh nih, kalau WON cooldownnya contoh cooldown WON 100 detik. Berarti kan kalau 15% harusnya tinggal 85 detik. Nah itu contoh bakal dikurangin efek cooldown pada saat kalian pakai WON atau Wind of Nature dan spell cooldown kalian. Next ialah Weapon Master. Nah ini masih sama namanya. Dulunya ini di emblem MM talent tier pertama. Dan sama-sama efeknya masih nggak ada yang berubah. Jadi akan meningkatkan physical attack. Dan nah ini hero magic sekarang udah bisa pakai ini. Jadi dulu itu statsnya cuman physical attack doang. Makanya WM atau Weapon Master cuman boleh dipakai oleh physical. Sekarang boleh dipakai buat hero magic juga untuk ningkatin perolehan damage persenan dari item untuk diterapin ke stats mereka. Jadi kalau kalian punya equipment yang banyak, damage-nya, emblem talentnya juga ngasih damage yang besar, dan skill akan ningkatin damage-nya sebesar 5%. Pendapatan item stats damage dari emblem, item, skill itu bakal naik semua 5%. Oke, kita lanjut ke talent emblem ketiga. Namanya yang pertama ialah Impure Rage. Jadi Impure Rage ini akan ada extra skill damage dan mengembalikan mana yang setiap kalian lakukan hit ke musuh. Jadi pas kalian ngedeal damage atau ngeluarin damage dengan skill, dan itu akan mendapatkan ekstra 50 sampai 260 adaptive damage. Dan ini tergantung dari level ya, dan akan mengembalikan 2% mana kalian setiap hit. Next ialah Quantum Charge. Ini adalah yang namanya dulunya Electro Flash di emblem MM talent tier yang kedua. Jadi pada saat kalian basic attack nih,
Ngedeal damage dengan basic attack akan meningkatkan movement speed sebesar 40% selama 1,5 detik dan mengembalikan total HP ke kalian, itu tergantung dari levelnya. Jadi ini mirip banget kayak Electro Flash di emblem MM. Next ialah Concussive Blast. Nah, setiap kalian menggunakan basic attack, next basic attack-nya itu bakal ada efek ledakan yang muncul. Itu tergantung dari 100 base damage dari emblem talent-nya dan 7% total darah kalian. Intinya buat kalian yang main hero tank XP lane, nah Concussive Blast masih ada. Jadi kalian bisa pakai dengan dikombo dengan emblem lain. Killing Spree, nah ini yang keempat. Ini adalah emblem talent assassin yang ketiga dulunya ya. Dan sekarang efeknya masih sama. Setiap kalian ngekill musuh, ya intinya harus ngekill musuh, akan ada restore HP atau pengembalian HP sebesar 8% dan mendapatkan 15% total penambahan movement speed selama 3 detik. Yang kelima ialah Lethal Ignition. Nah, ini adalah Magic Worship dulunya di emblem match talent tier yang kedua. Jadi setiap kalian ngedeal damage sebesar 7% dari total darah musuh sebanyak 3 kali, itu bakal memberikan efek semacam efek bakar, atau kita bilang tuh kalau dulu tuh kayak kena santet gitu ya, kena santet bakar selama 5 detik dengan total damage 182 sampai 750 tergantung dari level kalian. Jadi kalau level kaliannya gede, ya intinya efek bakarnya, efek santetnya itu bakal besar juga. Lanjut, yang keenam dari talent tier yang ketiga, Brave Smite. Ini masih sama namanya, cuman berubah warna jadi warna merah. Harusnya kan warna kuning tuh kayak Concussive Blast. Ini adalah talent tier kedua di emblem tank zaman dulu. Efeknya kayaknya masih sama. Intinya dulu itu kan kita harus ngecece ya biar bisa dapetin darah tambahan. Nah kalau sekarang dia nggak mesti ngecece, ngedeal damage dengan pakai skill aja ke musuh bakal pasti dapat 5% total darah yang ke-recover untuk kalian. Intinya kalian bakal dapat 5% darah dari talent ini. Yang ketujuh ialah Focusing Mark. Oke, Focusing Mark masih sama efeknya seperti yang dulu di talent tier pertama emblem support. Setiap kalian ngedeal damage ke hero musuh akan meningkatkan damage tim kalian sebesar 6% untuk 3 detik. Yang terakhir ialah Weakness Finder. Oke, jadi setiap kalian basic attack bakal ada chance 20% untuk nge-reduce atau mengurangi hero movement speed atau movement speed musuh sebanyak 90% dan attack speed musuh sebesar 50%. Oke, kalau untuk combo yang bisa terjadi, banyak banget kombinasi yang bakal muncul akibat emblem baru ini. Contohnya ialah kalian bisa pakein talent tier keduanya itu Festival of Blood dengan Killing Spree. Nah, hero apa yang cocok dengan konsep seperti ini nih? Talent tier keduanya Festival of Blood dan Killing Spree ialah Alucard atau Balmond. Jadi hero yang perlu spell fam, tapi kalau dapat darah pas ngekill itu bagus banget. Jadi dapat darah dari spell fam, dapat darah pula pas ngekill. Makanya talent tier seperti ini, Festival of Blood dan Killing Spree itu bisa worth it banget. Atau kalian pakai Master Assassin atau yang dulunya itu High and Dry ditambah dengan Killing Spree. Jadi pada saat kalian sendiri bakal dapat damage tambahan, pas kalian ngekill kalian dapat darah. Itu kombinasi yang luar biasa nggak sih? Yang dulunya kita nggak bisa pakai ini berdua barengan, tapi sekarang kita bisa pakai High and Dry dan Killing Spree secara barengan. Ibaratnya kayak pakai ini talent zaman dulu tuh dua-duanya sekaligus dalam satu match. Ini cocok banget buat hero-hero yang suka banget di laning by one, tapi perlu dapat darah tambahan. Atau kalian juga bisa susun seperti ini nih, Mystery Shop dan Magic Worship. Jadi sama-sama emblem magic dulunya, emblem mage. Tapi kita dulu tuh kan cuma bisa pakai salah satu ya. Kalau pakai bakar kita pakai yang bakar, kalau pakai diskon kita pakai diskon. Nah sekarang kalian bisa dapat pengurangan harga di toko, tapi kalian juga punya damage yang sakit masih. Atau kalian juga bisa combo dengan susunan talent kayak Pull Yourself Together sama Focusing Mark. Kalau kalian main support hero, kayak mungkin hero yang perlu
pengurangan spell cooldown kalau pakai flicker, atau kalian mungkin ya mau main item-item macam Winter Truncheon tapi pingin ningkatin damage tim kalian juga, itu bisa. Jadi banyak banget kombinasi item, talent, emblem yang terjadi. Jadi item dengan emblem tuh jadi banyak connect-nya sekarang. Dan kalau kalian nih marksman macam Leslie, mungkin kalian bisa pakai Weapon Master di talent tier kedua kalian, atau pakai Weakness Finder di talent tier ketiga. Jadi kalian basic attack-nya sakit tapi punya chance nge-slow musuh dan attack speed musuh. Kayak hebat banget gak sih ini emblem baru? Jadi banyak banget kombinasi yang bakalan terjadi akibat emblem baru ini. Gue macam kayak ngasih pencerahan aja buat kalian, agar nantinya kalian sendiri yang bisa adjust atau milih-milih. Kalau emang kalian masih bingung, kalian bisa nanti lihat gameplay gue main hero apa gitu ya dengan emblem baru ini. Mungkin penjelasannya seperti itu aja untuk hari ini tentang emblem baru. Semoga bisa paham dengan penjelasan detail gue sepanjang video ini. Jangan lupa guys untuk di like, di share, di komen, dan di subscribe channel Gapermain. Dan see you guys on the next video. Bye bye semuanya.